Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya kuliah bersama saya Fisika Dasar. Untuk materi kali ini atau minggu ini kita akan mempelajari tentang gelombang ya. Jadi kita akan bahas seluk-beluk tentang gelombang. Mulai dari definisi, terus nanti kita lebih fokus ke yang ini ya, ke gelombang yang di laut. Karena bidang kita di kelautan, nanti kita fokus di bagian yang gelombang-gelombang di laut. Nanti kita bahas ya mulai dari yang prinsip dasarnya sampai nanti aplikasi. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan minggu ini. Oke ya, sebelum kita bahas definisi tentang gelombang, pasti di antara kalian semua sering mendengar ya gelombang-gelombang yang berikut ini ya, kayak gelombang tali. Kayak misalkan kalian menggetarkan tali ada gelombangnya kan. Terus misalkan kalian melempar batu ke air ada gelombang airnya kan, atau mungkin suara ada gelombang suara. Kemudian ada gelombang radio, ada gelombang cahaya, gelombang radar, mungkin dan yang lain-lainnya ya. Mungkin masih banyak lagi gelombang-gelombang yang mungkin sering kalian dengar. Nah, untuk mendefinisikan gelombang-gelombang tersebut ada hal yang penting di sini untuk membedakannya dari jenis-jenis tadi gelombang yang kita telah sebutkan. Mungkin ada yang tahu hal penting itu apa? Nah, yaitu medium. Nah, di sini yang bisa membedakan jenis-jenis gelombang tersebut adalah medium, di mana ada gelombang yang bisa merambat tanpa medium. Ada juga gelombang yang memerlukan medium untuk merambatnya ya. Jadi harus diingat ya, ada dua nih. Yang pertama, gelombang memerlukan medium untuk merambatnya. Yang keduanya, di gelombang tidak perlu medium untuk merambat. Nah, oke ya. Nah, kita yang gelombang memerlukan medium untuk merambat itu disebut dengan gelombang apa? Mekanik. Oke ya. Pahami. Ingat kan nih. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya tidak yang memerlukan medium ya. Ingat, mekanik memerlukan medium. Kalau yang tidak memerlukan medium apa namanya? Itu gelombang elektromagnetik. Oke ya. Tahu ya sekarang? Yang satu gelombang mekanik, yang satunya lagi gelombang elektromagnetik. Yang mekanik memerlukan medium, yang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Oke ya, dari contoh-contoh yang ada di slide ini kira-kira apa aja gelombang mekanik dan gelombang mediumnya? Oke ya, yang gelombang mekanik itu yang ada di slide ini itu gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Karena mereka memerlukan medium ya untuk merambatnya. Terus yang tidak memerlukan medium, nah, ya gelombang radio, gelombang cahaya sama gelombang radar. Jadi disebut dengan gelombang elektromagnetik ya. Nah, untuk perkuliahan kita nanti kita yang akan fokus kita bahas ya yang gelombang mekanik saja. Yang elektromagnetik kita nggak akan bahas ya. Nanti yang berhubungan sama bidang kita kelautan ini yang sering banyak dipakai yaitu gelombang mekanik. Nanti ya gelombang air itu kan nanti kita banyak bahas banyak yang gelombang air gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas definisi dari gelombang mekanik tadi. Nah, apa sih definisi dari gelombang mekanik? Nah, sebelum membahas atau mendefinisikan gelombang mekanik itu apa, coba perhatikan gambar di slide ini. Ada dua gambar nih ya. Nah, yang gambar pertama yang kita tuh ada air ya. Misalkan nih ada air terus kalian lempar batu lah, sebuah batu atau apa, sehingga akan terjadi riakan. Nah, dari proses tersebut kira-kira terjadi fenomena apa? Nah, ada dua fenomena yang terjadi sekaligus ya. Yang pertama apa? Itu osilasi ya atau getaran, geraknya si air, naik turunnya air. Yang kedua ada pola rambatannya kan dari dari peristiwa yang kalian lakukan tersebut. Nah, di sini ingat ya, harus diingat. Yang ini kadang-kadang kita masih bingung yang di laut itu. Misalkan lihat ada ombak, nah, kita mikirnya ombak itu bergerak, si air itu bergerak mungkin ke darat. Nah, itu bukan ya. Tetapi ini kita kalau paham
paham si materi gelombang ini dari basicnya, kalian pasti tidak akan salah nantinya. Gini ya, seperti gambar ini ya, kita memasukkan suatu benda lah ke dalam air sehingga terjadi kayak riak gitu kan. Nah, di sini ya peristiwa yang terjadi itulah yang pertama, si partikel air itu akan terjadi getaran atau osilasi. Tahu ya osilasi itu? Dia akan bergetar naik turun si partikel air. Karena akibat si partikel air bergerak naik turun ini menyebabkan adanya rambatan si partikel air tersebut ke arah seperti gambar itu ya, melebar itu ya, membuat lingkaran itu ya. Nah, dia akan membuat lingkaran tuh, merambat si partikel airnya. Ingat ya, merambat ya, bukan bergerak. Jadi gini loh analoginya, misalkan yang di tengah itu naik turun, dan di sampingnya juga naik turun, dan di samping-sampingnya sampai ya tidak ada efek tersebut. Jadi seolah-olah kayak, kalau secara kasat mata seolah-olah si air itu bergerak kan, tapi itu realnya bukan. Kalau kalian paham teoritis dari basic gelombang ini pasti akan paham nanti sebenarnya partikel air itu bergerak naik turun, akibatnya akan menyebabkan rambatan si gelombang air tersebut. Nah, rambatannya ya sesuai arah itu ya, kalau si itu kan terlihat tuh menyebar lingkaran kan. Oke, dari sini paham ya, harus hati-hati nih. Ini kan yang saya kenapa kasih yang pertama, karena ini yang bakal menjadi basic kalian di ilmu kelautan nanti. Nanti awas sampai ujian akhir ditanya gelombang salah menjawab, suruh ngulang lagi mata kuliah fisika dasar. Saya akan lebih fokus ya ke bidang kita ini tentang materi-materi fisika, karena fisika itu luas lah. Nanti saya ambillah yang kira-kira yang sangat sering kita pakai lah di ilmu kelautan. Kayak untuk lebih jelasnya, ini perhatikan yang gambar kedua. Nah, di situ kan ada orang memegang tali, kemudian talinya diikatlah di ujung tembok itu ya. Setelah itu dia gerakan naik turun si tali tersebut. Si talinya digerakkan naik turun kan. Nah, ingat talinya bergerak naik turun. Akibat dia bergerak naik turun tersebut, ada suatu yang merambat kan, si tali itu merambat ke arah kanan tersebut. Nah, ini kan terlihat sama kayak si air tadi kan. Airnya ada naik turun sehingga ada perambatannya yang tegak lurus sama arah getarannya kan. Nah, sama tali juga. Dari tali tersebut terlihat kan, kita gerakan naik turun maka terjadi rambatan ke arah kanan. Jadi peristiwanya sama ya, terjadi ada osilasi sama ada pola rambatan. Oke, paham ya di sini ya. Yang utama yang air tadi harus penting ya, harus dipahami benar-benar. Oke, dari dua contoh yang saya berikan tadi, sekarang dapat kita simpulkan gimana? Gelombang itu apa? Gelombang mekanik itu. Gelombang mekanik dapat kita simpulkan ya dengan secara simpelnya lah, sederhananya itu osilasi yang merambat atau getaran yang merambat ya. Itu definisi ya, singkatnya lah. Gelombang adalah osilasi yang merambat. Oke, paham ya? Atau kita buat kayak resume ya. Nah, gini, jika perambatan gelombang memerlukan keberadaan suatu medium, ingat ya, memerlukan suatu medium ya. Jadi kita dapat definisikan gelombang yang semacam ini atau gelombang yang gelombang yang memerlukan medium untuk merambatnya ini sebagai apa? Osilasi yang merambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Jadi ingat, osilasinya itu merambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Oke ya. Ini secara panjangnya lah, secara singkatnya yang tadi ya. Jadi pokoknya yang ingat clue-nya itu tadi, pertama memerlukan medium karena kan kita bahas gelombang mekanik ya. Terus ada osilasi, ada perambatan, pola rambatan. Di mana pola perambatannya itu tidak diikuti oleh perambatan medium lah gitu ya. Jadi paham ya di sini ya. Oke, saya lanjut ya.
Oke, yang kemudian kita akan bahas yaitu ini ya, tentang gelombang mekanik tadi ya, jenis-jenisnya. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar. Yang pertama itu kalian misalkan ini nggak punya kayak ring lah, ring, habis itu kalian tekan. Nah, di situ kan akan terjadi getaran sama ini kan si kalian dorong ringnya tersebut kan, terjadi osilasi sama perambatan dari ring tersebut kan. Dimana gimana? Arah gerak si rambat sama osilasinya gimana? Searah ya. Nah, misalkan kalian tekan ke dinding lah, arah rambatnya ke dinding, arah kalian tekan atau osilasinya juga akan terjadinya ke arah dinding juga. Nah, yang ini disebut dengan longitudinal wave atau gelombang longitudinal ya. Dimana gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau searah dengan arah gerak getarannya atau osilasinya ya. Arah getaran sejajar sama arah rambatnya. Oke, paham ya? Terus kalau gelombang yang satu lagi, yang transversal wave atau gelombang transversal, ini arah rambatnya tegak lurus sama arah getarannya atau arah osilasinya. Contohnya apa? Yang tali tadi, yang tali kalian getarkan atau osilasi ke atas ke bawah, merambatnya ke arah samping. Jadi osilasinya ke atas ke bawah, getarannya tegak lurus ke arah sampingnya atau bentuk sudut 90 ya. Itu disebut dengan gelombang transversal. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus sama arah getar atau osilasinya. Oke, paham ya di sini ya. Di gelombang mekanik itu ada dua perbedaan. Yang pertama transversal, yang kedua longitudinal. Ingat, longitudinal yang apa tadi? Yang searah. Kalau transversal yang tegak lurus. Oke ya, jangan salah nanti, jangan kebalik. Oke, kita lanjut. Oke, yang berikutnya yang kita bahas yaitu besaran-besaran yang ada pada gelombang, terutama yang gelombang mekanik tadi ya. Ini kita contoh gelombang yang transversal. Tegak lurus tadi yang arah ini rambatnya. Ini hampir nanti prinsipnya sama semua gelombang itu ya, yang sama yang gelombang longitudinal tadi. Oke, di sini besaran-besaran yang bakal kalian sering temui dalam gelombang yang pertama apa? Nah, yang pasti ya, perhatikan di gambar ya, pada gambar yang di slide ini. Yang pertama yang bakal sering akan kalian ketemu yaitu simpangan. Apa itu simpangan? Ada yang tahu? Simpangan itu merupakan jarak perpindahan titik pada medium diukur dari posisi keseimbangan. Misalkan dari gambar ini contohnya gimana? Ya, misalkan posisi keseimbangannya yang ini garis biru itu loh, yang tulis kedudukan. Nah, itu posisi seimbang. Nah, simpangan itu ya bentuk kurva sinus tersebut ini, osilasinya ini, yaitu menyimpang. Jadi menyimpang dari posisi lurus tersebut, itu yang disebut di simpangan. Nah, jadi simpangan itu bentuknya berubah-ubah ya, tergantung di mana waktunya. Jadi dia akan terbentuk suatu fungsi. Nah, kalau dapat dilihat di sini ya, fungsinya nanti fungsi sinusoidal kan. Ini itu disebut simpangan ya. Simpangan tadi apa? Kita ulangi. Simpangan yaitu jarak perpindahan titik pada medium yang diukur pada posisi keseimbangan. Jadi posisinya di mana? Posisi si medium itu pada waktu keseimbangan. Kalau kita kasih getaran kan pasti ada perubahan posisi kan, si medium yang ke atas ke bawah itu loh, bukan bergerak ya, perubahan posisi mediumnya bergerak atas ke bawah. Nah, jarak dari keseimbangan sama posisi tersebut itulah yang disebut dengan simpangan. Oke, paham ya? Yang pertama simpangan. Terus yang kedua apa? Amplitudo. Oke, amplitudo yang digambar itu yang kasih simbol A itu loh, amplitudo yang titik B terhadap ke B1 atau di posisi keseimbangan, yaitu jarak yang B ke posisi setimbangan lah ya, sama yang jarak D tersebut, terus F, terus yang H. Nah, itulah simpangan amplitudo. Jadi apa definisi dari amplitudo tersebut?
Amplitudo ya ada hubungannya sama simpangan tadi kan. Kan posisi dari titik keseimbangan sama titik medium itu kan. Jadi kalau amplitudo adalah simpangan maksimum titik dalam medium yang dilewati gelombang. Jadi simpangan maksimum ya, ingat, simpangan maksimum. Simpangan tadi apa? Simpangan itu jarak antara keseimbangan sama posisi medium tersebut kan. Amplitudo simpangan maksimum. Oke, paham ya? Kemudian apa? Periode ya. Periode itu apa? Periode adalah waktu yang diperlukan oleh satu titik pada medium kembali ke keadaan osilasi semula. Maksudnya gimana itu? Jadi begini ya definisi dari periode itu. Misal awal mula-mula posisinya di 0 lah simpangannya, di 0 itu ya. Kemudian dia bergerak membesar sampai ke B tersebut, sampai simpangan maksimum kan. Terus dia akan turun lagi kan, mengecil sampai ke C tersebut, ke titik C itu. Lihat gambar ya, titik C, dia ke 0 kan. Nah, habis itu dia bergerak lagi ke titik D, kesimpangan maksimum, tapi ini posisi yang maksimum di minus kan, negatif. Habis itu naik lagi sampai ke posisi E, balik lagi ke simpangan 0 atau keseimbangan. Nah, waktu yang diperlukan untuk membentuk dari titik 0 sampai E itulah yang disebut dengan periode. Selang waktu yang diperlukan untuk membentuk suatu bentuk dari posisi 0 ke E tersebutlah cuma satu periode waktu, atau disebut itu tadi kan yang definisi satu titik pada medium kembali ke keadaan osilasi semula. Ingat ya. Jadi atau definisinya ginilah, banyaknya waktu yang diperlukan untuk membentuk satu panjang gelombang lah, atau satu osilasi penuh gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya apa? Frekuensi ya. Frekuensi itu kebalikan dari periode tadi. Nah, definisinya gimana frekuensi itu? Frekuensi didefinisikan sebagai apa? Jumlah osilasi yang dilakukan titik-titik pada medium selama satu satuan waktu, atau yang sering atau satuan internasional yaitu detik ya, atau second. Jadi 1 second itu membentuk berapa osilasi yang terbentuk dalam 1 second tersebut. Terdapat 5K, 10K, atau mungkin cuma setengah osilasi. Nah, itu disebut dengan frekuensi. Oke ya. Terus selanjutnya ya lambda itu ya, atau panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa? Nah, panjang gelombang ini ingat kalau di SMA pasti sering diajarinya satu puncak satu lembah kan. Nah, itulah definisi yang menurut saya salah kaprah ya. Ingat, kenapa salah kaprah? Ya kalau misalkan posisinya mulai dari 0 sampai E ya bener kan. Satu puncaknya di B, lembahnya di titik D ini. Bener kan? Tapi saya bilang salah kaprah kenapa? Ini. Sekarang kalau mulainya saya dari B1 ini, nyampainya kan F kan? Terus itu puncaknya berapa? Puncaknya ada 2 kan? B sama F, lembahnya ada D. Nah, B sama kayak gini disebut lambda juga kak? Lambda juga kan? Atau yang ini dari D sampai H, ini kan satu panjang gelombang juga kan? Tapi punya 2 lembah, 1 puncak kan? Nah, dari di sini ingat, definisi 1 puncak 1 lembah itu definisi yang salah kaprah, oke ya. Panjang gelombang apa? 1 panjang gelombang itu disebut jarak terdekat antara 2 titik yang memiliki fasa yang sama. Apa fasa itu? Fasa itu keadaan gerak, di mana arah sama besarannya nanti harus sama. Contoh ya, ini dari 0 sampai E, yang 0 sampai E ya. Dimana kan dia mulai mempunyai fasanya kan, arahnya ke atas, kecepatannya ya, kalau membentuk posisi sudut seperti ini harusnya sama juga kan di posisi E, arahnya ke atas, ke inilah mencondong ke atas itu ya. Karena bentuknya sama pasti kecepatannya juga sama di sini. Kalau nggak sama pasti bentuknya tidak akan sama ketinggiannya. Kayak paham ya di sini. Jadi titik A sama titik 0 sama E ini arahnya sama kan, menuju ke atas itu ya. Nah,
jarak terdekat kan ini dari 0 sampai E. Misalkan yang C kan arahnya ke bawah kan, yang E yang dekat. Nah sekarang kita lihat, misalkan kita mulai dari yang dari B sampai F ini, lihat ini di B posisi awalnya fasanya ke bawah kan, dari puncak itu ke bawah. Lihat yang posisi F, dia puncak ke bawah juga kan, ini yang paling dekat kan. Terus kemudian yang jauh lagi ya setelah I ini kan. Paham nggak dari sini definisinya ya? Definisi yang benernya lah ya menurut saya. Jadi panjang gelombang itu jarak terdekat antara dua titik yang memiliki keadaan gerak yang sama atau fasa yang sama. Oke ya? Paham ya? Jangan salah, jangan kembali lagi satu puncak satu lembah. Oke. Paham ya dari sini? Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir ya, kecepatan rambat gelombangnya. Nah, di mana itu mengukur apa? Yang mengukur cepat pola osilasi ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nanti yang V nanti ada kan rumusnya lambda gitu kan. Oke, paham ya dari sini, dari besaran-besaran gelombang ya. Oke, ulangi, tadi ada kesimpangan. Kemudian ada apalagi? Periode, amplitudo ya, amplitudo yang simpangan maksimum, terus periode, frekuensi, terus panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombangnya ya. Oke ya, dipahami ya besaran-besaran tersebut. Itu yang penting, basic ini yang harus kalian kuasai ya, yang benar-benar kalian pahami. Nanti kalau yang lain-lainnya mah advance-nya itu pengembangan lah. Kalau kalian tahu dasar basicnya, insya Allah ke pembahasan berikutnya gampang ya. Saya lanjut. Oke, kita lanjut bahas berikutnya, yaitu tentang persamaan gelombang ya. Nah, persamaan gelombang secara matematis dia akan didefinisikan seperti berikut ya, seperti yang di slide tersebut. Ini contoh gelombang yang sederhana ya, yaitu gelombang sinusoidal, di mana gelombangnya merupakan fungsi sinus atau kosinus ya. Bentuk simpangannya seperti persamaan ini ya, persamaan Y sama Y fungsi X sama T, maksudnya itu Y kurung XT itu fungsi Y, isinya itu variabel X sama T ya, dimana sama dengan A cos kurung 2pi T kecil dibagi T besar dikurangi 2pi X dibagi lambda ditambah theta 0. Oke, saya bahas satu-satu ya dari persamaan itu. Nah, yang Y fungsi XT itu merupakan simpangan ya, yang tadi simpangan yang udah kita bahas. Apa itu simpangan? Simpangan titik pada medium yang berada pada koordinat X dan waktu T. Jadi itu koordinatnya nanti ke sumbu X sama waktu T. Ingat ya, YXT itu berarti simpangan pada koordinat X pada waktu T. Oke ya. Kemudian A-nya itu amplitudo ya, tahu ya amplitudo tadi ya, simpangan maksimum. T yang besar itu periode gelombang. Kalau T yang kecil itu waktu. Ingat ya, bisa bedanya, yang satu waktu, yang satunya periode gelombang. Kemudian X yang tadi ya koordinat, lambdanya panjang gelombang. Oke ya, lambda panjang gelombang. Theta 0 itu fase awal gelombang. Jadi fasenya itu pada berapa awal mula-mula tuh? Kalau di 0 ya 0. Kan belum tentu gelombang mulai dari 0 kan. Oke. Dari sini paham ya dari persamaan-persamaannya ya. Dapat kalian pahami ya persamaan-persamaan. Simbol-simbolnya udah saya jelaskan juga. Ingat ya, yang dalam kurung itu, semua yang dalam kurung tuh, yang 2pi T kecil per T besar dikurangi 2pi X bagi lambda ditambah theta 0, itu semua itu dinamakan fase gelombang. Yang saya bilang tadi ya, keadaan gerak itu fase gelombang. Jadi fase gelombang kalian tahu ya, yang dikurung itu ya, yang 2pi T per T besar, 2pi X per lambda per theta 0. Makanya theta 0 tadi disebut fase awal kan, tadi fase awal gelombangnya. Jadi itu semua itu fase gelombang ya. Ingat,
Sekarang fokus yang di dalam kurung tersebut ya. Nah, yang untuk 2pi per T, ingat ya, yang awal tuh loh, kan ada 2pi T kecil bagi T kan. Nah, kalau saya pisah 2pi bagi T besar, nah itu sama dengan apa? 2pi T besar atau 2pi per periode lah. Nah, itu frekuensi sudut ya. Jadi frekuensi sudut tuh 2pi per periode ya. Kemudian yang setelahnya itu yang 2pi per lambda itu bilangan gelombang. Ingat ya, ada dua apa ya? Dua definisi penting ya di sini ya. Pertama frekuensi sudut, yang kedua bilangan gelombang atau yang bisa kita tulis K itu kan. Yang satunya tadi W yang frekuensi sudut. Yang W frekuensi sudut tuh 2pi per periode T besar ya. Kalau bilangan gelombang K itu sama dengan 2pi per lambda. Oke, paham ya di sini ya. Jadi persamaan yang atas itu kita bisa sederhanakan menjadi seperti yang bawahnya tersebut kan. Jadi lebih simpel. Y X, T sama dengan A cos omega W ya. WT itu biasanya nyebutnya omega lah ya. WT dikurangi KX ditambah theta 0. Jadi yang W-nya itu frekuensi sudut yang 2pi per T besar ya. Terus K-nya itu bilangan gelombang yang 2pi per lambda ya. Jadi persamaan gelombang itu secara umum seperti ini ya. Nah, nanti kalau ditanya kecepatannya ya tinggal kalian turunin si dy per dx. dy per dt ya, karena kan kecepatan terhadap waktu ya. Kalau percepatannya ya berarti dv per dt. Nanti dapat lah. Kayak atau nanti tugasnya lah, tugas kalian menurunkan rumus mencari persamaan dari kecepatan sama percepatan dari simpangan rumus panjang gelombang ini. Nanti saya tugaskan ya di Google Classroom, nanti coba dikerjakan untuk tugas minggu ini ya. Turunkan rumus dari persamaan Y X T A cos omega T min KX plus theta 0. Nah, ini rumus kecepatannya gimana, rumus percepatannya gimana, ya tinggal diturunkan, diferensialkan. Cluenya didiferensialkan kan, berarti dy per dt berapa, terus dy kuadrat per dt kuadrat berapa. Oke ya, paham ya. Oke, nanti saya untuk uploadnya saya buatkan di Google Classroom. Oke, coba saya kasih contoh ya biar lebih memahami ya. Contoh. Oke ya, ini contoh soal biar kalian memahaminya. Saya kasih contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini ada suatu ujung tali diketarkan dengan periode 0,4 second. Simpangan maksimum yang dibentuk adalah 10 cm. Ya. Jika pada saat T sama dengan 0,2 second, ujung tali mengalami simpangan maksimum dan gelombang yang terbentuk merambat dengan laju 4 meter per second. Tentukan persamaan simpangan gelombang. Nah, oke ya, seperti biasa kalian pause dulu, dicoba dikerjakan. Coba kerjakan, dicoret-coret dulu di kertas ya. Kalian cari kertas, coba dikerjakan seperti biasa ya. Pause dulu. Setelah itu nanti kalau udah kalian jawabnya udah ketemu, coba bandingkan sama pembahasan dari saya berikut ini ya. Nanti kalau ada yang salahnya di mana atau udah benar kayak bisa dilihat. Kalau misalkan nanti masih bingung sama jawaban saya, bisa tanya di grup Google Classroom atau di WhatsApp ya. Oke, kita lanjut ke jawaban. Nah, ini pembahasan jawabannya ya. Yang pertama harus kalian lakukan apa? Ya pertama pasti melis apa aja yang diketahui dari soal. Yang pertama periodenya tadi diketahui berapa? 0,4 second kan. Nah, periodenya 0,4 second. Kemudian amplitudonya atau simpangan maksimumnya kan tadi 10 cm. Nah, ingat harus dirubah ini ke dalam satuan internasionalnya ya, standarnya lah 0,1 meter. Terus kemudian kecepatan atau lajunya tadi berapa? 4 meter per second. Ingat ya. Terus kemudian dari informasi itu yang dapat kita cari apa? W atau kecepatan sudutnya kan, yang dengan 2pi per T kan. Jadi 2pi dibagi T nya 0,4, jadi dapat berapa? 5 ya.
5 pi ya. Kemudian yang bisa kita cari lagi apa? K. Nah, situ ditulis K. W dibagi V 5 pi per 4. Nah, pasti bingung ya, kenapa Pak atau tiba-tiba ada rumus W bagi V ini ya, K-nya. Nah, ini saya coba bahas bentar ya. Ini analogi yang gampangnya ya. Misalkan untuk membentuk suatu panjang gelombang atau lambda kan diperlukan periode tadi kan. Periode kan perlu waktu yang diperlukan untuk membentuk satu osilasi lah atau satu panjang gelombang kan. Ingat ya ini ya. Jadi waktu yang diperlukan kan si periode T besar kan. Dan sedangkan di sini perpindahan yang terjadi kan atau yang terbentuknya si lambda kan. Ingat ya. Jadi perpindahan posisinya sejauh lambda lah ya. Nah, dari definisi yang dulu atau yang awal kan kecepatan apa? Perpindahan dibagi waktu kan. Dari logika itu kita dapat logika ini simpulkan. Jadi V yang di kecepatan lambat gelombang berarti perpindahannya tadi apa? Untuk satu lambda kan untuk satu gelombang tuh lambda. Kemudian dibagi waktunya, waktu yang diperlukan tadi berapa untuk membentuk satu lambda? Si periode tadi kan T. Jadi kesimpulannya di sini dapat dibuat lambda dibagi T. Paham ya dari sini dulu ya, yang saya tulis V sama dengan lambda dibagi T ya. Nah, setelah ini kemudian kenapa tiba-tiba muncul di bawahnya itu W dibagi K, Pak? Nah, coba sekarang dari persamaan V sama dengan lambda T, kalian kali sama dengan dikali dengan 2pi dibagi 2pi. 2pi dibagi 2pi kan sama dengan 1 kan. Sesuatu dikali 1 ya di dirinya sendiri kan. Jadi sah-sah aja ya kalau dikali 2pi dikali 2pi kan. Oke, dari situ paham ya. Setelah kalian kali 2pi 2pi, nah coba lihat tuh persamaan yang pertama, yang lambda dibagi 2pi jadinya kan bisa diurai kan. Lambda dibagi 2pi sama 2pi dibagi lambda kan. Oke, pahamnya dari sini. Balik. Jadinya ini ya. Si lambda dibagi 2pi, ingat ya, lambda dibagi 2pi terus dikali 2pi dibagi T kan. Nah, yang 2pi dibagi T-nya kan W. Terus lambda dibagi 2pi-nya apa itu? Seperka kan. Karena K kan 2pi per lambda kan. Jadi kalau lambda dibagi 2pi jadi seperka. Jadi makanya dapatlah W dibagi K. Paham ya di sini? Kalau masih bingung nanti coba kalian coret-coret ya. Di sini soalnya saya nggak bisa mencoret-coret, jadi saya kasih deskripsi secara visual lah ya. Nggak visual lah, secara audio nih ya. Saya ulangi lah ya kalau masih bingung ya. Gini. Tadi untuk menemukan V sama dengan lambda per T, lambda per periode ya, T besar. Paham ya? Yang tadi yang logikanya, yang untuk membentuk satu lambda memerlukan satu waktu periode T. Jadi lambda dibagi T ya. V ini paham. Dari sini clear dulu. Kemudian tiba-tiba bisa jadi V sama dengan W dibagi K. Itu caranya kalian kali yang lambda per T itu dikali 2pi per 2pi. Nah, coba kalian coret-coret ya dari situ 2pi dibagi 2pi. Nah, setelah itu kalian arrange lah, kalian atur. Yang pertama 2pi dibagi T kan. Terus yang kedua lambda dibagi 2pi. Dari situ dulu paham ya. Oke. Kemudian kalian definisikan yang 2pi dibagi T itu sama dengan W kan, kecepatan sudut. Terus yang satunya lagi 2pi dibagi T itu apa? Seperka kan, karena K-nya lambda dibagi 2pi dibagi lambda kan. Oke, paham di sini ya. Sorry ya kalau saya ada kebalik-kebalik ya. Soalnya nanti coba dicoret-coret lah ya. Kalau masih bingung nanti kita diskusi di Google Classroom lah ya. Oke, paham ya? Nanti coba kalian coret-coret. Oke. Dari sini dulu paham, clear ya. Sehingga K-nya didapatnya berapa? 5pi per 4 kan. Karena V-nya 4 kan.
Nah, dari sini clear ya, yang diketahuinya dulu clear dah. Paham? Setelah itu kalian masukkan ke dalam rumus umum dari gelombang tadi, yang Y sama dengan X, T sama dengan A cos omega T minus KX plus theta itu ya, atau simbol apa ya, besi lah, atau saya sebut theta lah kayak. Nah, masukkan A-nya berapa tadi? 0,1 simpangan maksimumnya. Cos 5 pi T. U-nya kan 5 pi kan, berarti 5 pi T ya. Kemudian K-nya dapat berapa itu? 5 pi per 4. Ya kan? X. Terus ditambah theta 0. Kemudian setelah itu kalian tahu kan ketika T sama dengan 0,2 second, tadi yang diketahui kan yang di soal, simpangannya berarti berapa? Mengalami simpangan maksimum kan, berarti simpangan maksimumnya 10 cm kan, atau 0,1 ya. Ingat, jadi ketika Y sama dengan 00, maksudnya itu ketika di posisi waktunya di posisi simpangan maksimum ya, di Y00 kan tadi soalnya kan pada waktu simpangan dibentuk maksimum, ujung tali kan berarti simpangannya pada waktu di titik 0 di posisi 0 kan X-nya. Nah, makanya simpangannya 0,1 di sini. Nah, sekarang di sini pada waktu T,0102 second, nah simpangannya kan maksimum, berarti sama dengan simpangan awal lah, simpangan di 00 itu ya. Nah, jadi kita masukkan dalam rumus yang persamaan gelombang. Jadi simpangannya 0,01 ketika T0 sama dengan 02 kan, berarti 0,1 cos. Nah, masukkan T0,2 nya. Kemudian masukkan T0,02 nya ke persamaan umum, 0,01 cos. Nah, 5 dikali 0,2 jadi 1 ya, 1 pi kali 0,2 T kan, ya, dikurangi 5 pi kali bagi 4 X. X nya 0 ya, karena simpangannya pada posisi awal, jadi 0 di situ, ditambah pi 0, jadi jadinya 1 sama dengan cos pi per theta kan. Nah, dari itu terus kalian ini lihat yang di cos pi per theta. Nah, cos sama dengan 1 tuh berapa yang paling gampang? 0 kan, cos 0 kan sama dengan 1 kan. Nah, jadi yang dikurung yang di bagian cos pi per theta itu harus 0 kan. Jadi kita bisa buat pi per theta sama dengan 0. Nggak bingung ya, saya tulis pi per theta sama dengan 0. Kenapa? Karena cos yang sama dengan 1 adalah 0 kan, salah satunya, atau nanti 180 ya. Tapi kita ambil 1 aja, 0. Jadi dari situ dapat kita ambil tetanya sama dengan minus pi ya. Nah, jadi kita dapat tulis persamaan umum dari kasus tersebut, Y X, T sama dengan 0,1 cos 5 pi T dikurangi 5 pi per 4 X dikurangi pi. Oke ya, dapatlah jawabannya. Itulah rumus persamaan dari kasus tersebut, persamaan simpangannya ya. Oke ya, kalau yang nanti masih bingung bisa ditanyakan di grup Google Classroom atau di grup WhatsApp ya, atau di WhatsApp. Oke, saya kira cukup ya pembahasannya. Oke, semoga kalian tidak bingung ya. Nah, harus teliti mendengarkan video saya, harus detail ya, karena saya membahasnya secara runut ya. Jadi kalau kalian skip atau kalian cepatkan nanti pasti bingung. Oke. Oke ya, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupin di sini. Nah, nanti kalau misalkan ada yang masih bingung sama materi-materi yang disampaikan, bisa ditanyakan di grup Google Classroom atau di grup atau di WhatsApp ya. Saya ulangi ya, karena jangan malu-malu untuk bertanya. Oke, saya kira untuk minggu ini, minggu terakhir ya, materi yang saya bahas ini cukuplah untuk 1 semester ini. Kalau nanti kalau pengen yang belajar lebih advance, kita bisa belajar mandiri ya, atau belajar sendiri ya. Nanti bisa diskusi dengan saya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu UAS ya, berarti ya nanti sesuai jadwal lah di UASnya, jadwal dari Kaprodi atau mungkin di siat kalian ya. Nanti kalian cek kapan jadwalnya. Nanti materi buat UAS nanti ya materi-materi yang saya berikan selama ini, yang udah saya berikan ya, mulai dari awal ya, mulai dari UTS juga berarti.
Nanti saya infokan lagi lah gimana soal jenis soalnya dan itunya ya, metode dan ujiannya seperti apa, nanti saya infokan lagi. Oke, saya kira untuk pertemuan minggu ini cukup ya. Saya cukupi sekian untuk perkuliahan minggu ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti saya upload di Google Classroom juga. Yang tadi ya, yang tugas kalian mencari mencari apa? Turunan dari simpangan, mencari kecepatan sama percepatan. Oke ya. Jangan lupa itu. Nah, penting ya, tugas-tugas ini harus dikerjakan. Nanti itu komponen-komponen lain saya ambil dari tugas-tugas tersebut. Itu nanti saya porsinya saya kasih agak tinggi lah buat tugas-tugas. Oke, apalagi ya yang ingin saya sampaikan? Mungkin cukup ya. Kalau ada apa-apa lagi mungkin nanti kita bisa kontak lah by WhatsApp atau apa ya. Saya kira cukup. Sampai bertemu lagi di ujian akhir ya. Semoga nilainya memuaskan semua. Oke, saya tutup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.